Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai hasil survei kami, yaitu analisis lokasi rawan banjir yang telah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wan Candika Tiara Rani sebagai moderator pada video ini. Lalu materi pertama akan dijelaskan oleh Bang Alrifo Ramadan, materi kedua akan dijelaskan oleh Aldo Prima Chandra, materi ketiga akan dijelaskan oleh Siti Hawa Ramananda, dan yang terakhir perhitungan akan dijelaskan oleh Zulfan Arya Wibawa. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita mulai saja penjelasannya. Materi pertama akan dibawakan oleh Bang Alrifo Ramadan. Berikut ini cuplikan videonya. Perkenalkan, saya Alrif Ramadan dengan NIM 2207112908. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi banjir, drainase, dan hubungan antar keduanya. Sebelumnya, kita pasti sudah sering mendengar kata banjir, atau pernah melihat banjir, bahkan mungkin pernah merasakan banjir. Banjir dapat didefinisikan sebagai peristiwa tergenangnya air dalam jumlah yang besar. Peristiwa ini terjadi dikarenakan runoff atau limpasan air hujan memiliki volume yang besar sehingga sistem drainase, sungai, atau danau tidak bisa menampung jumlah air yang datang. Sedangkan drainase merupakan sistem atau prasarana yang berfungsi sebagai saluran pembuangan untuk mengalirkan dan mengalihkan air dari suatu kawasan ke kawasan lainnya. Selanjutnya, yang menjadi fokus kita adalah apa hubungan drainase dengan banjir. Jika drainase yang ada di sekitar tempat kita tinggal berfungsi dengan baik, maka itu tentu akan mencegah terjadinya banjir karena air hujan yang turun dialirkan melalui sistem drainase tanpa menggenang. Namun, jika sistem drainase di sekitar tempat kita tinggal tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan banjir karena air tidak mengalir. Untuk lebih mengenal sistem drainase, kami melakukan survei di Jalan Kamboja, lebih tepatnya di dekat persimpangan Jalan Kamboja dan Jalan Garuda Sakti. Drainase yang kami amati memiliki dimensi yang dengan lebar 60 cm dan tinggi 55 cm. Nah, tadi sama-sama kita telah mendengarkan apa sih definisi dari banjir, lalu drainase, dan hubungan dari keduanya, dan juga lokasi survei yang telah kami pilih beserta dimensi dari drainase yang telah kami survei. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai problem-problem yang kami temui pada sistem drainase yang kami survei. Nah, materi tersebut akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Aldo Prima Chandra. Berikut ini cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Prima Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem-problem yang kami temui di saat survei drainase kemarin. Yang pertama adalah saluran drainase tertutup oleh sedimentasi. Di drainase ini sedimentasinya telah mencapai pada ketinggian 39 cm, yang tinggi drainasenya hanya 55 cm. Tumpukan sedimentasi ini membuat aliran hidrolis menjadi rendah, menurun drastis. Yang kedua, adanya sampah juga di dalam drainase tersebut. Tak hanya dipenuhi oleh sedimentasi, juga banyak sampah yang berada dalam drainase tersebut sehingga aliran airnya kurang maksimal. Yang ketiga, adanya sumbatan pada drainase. Sumbatan pada kedua sisi drainase itu saja akan menghalangi jalannya air sehingga air terperangkap dan tidak bisa mengalir. Yang keempat, adanya vegetasi hidup pada drainase. Di dalam drainase kami menemukan banyak rumput liar yang hidup pada sistem drainase yang dapat mempengaruhi fungsi-fungsi dari drainase sehingga tidak maksimal atau tidak optimal. Yang kelima, adanya kerusakan pada penampang drainase. Ditemui kerusakan pada penampang drainase yang menyebabkan fungsi drainase menurun. Yang keenam, ada daerah resapan yang kurang. Pemukiman di sekitar lokasi rata-rata telah membeton atau mengecor halaman rumahnya sehingga semakin sedikit tanaman atau tumbuhan yang dapat menyerap air sehingga aliran air terus menuju pada drainase. Dan yang terakhir, ada juga jalan yang rusak di sekitar drainase tersebut.
yang membuat kumpulan air tergenang di jalan dan tidak dapat mengalir ke drainase. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama telah kita dengar beberapa problem, yaitu sebanyak 7 problem yang kami temui pada sistem drainase yang telah kami survei. Nah, setelah kita menemukan problem ini, tentu saja kita akan menentukan problem solving untuk masalah-masalah ini. Nah, problem solving ini akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Waramananda. Berikut ini cuplikan videonya. Berikut adalah solusi permasalahan dari drainase yang kami amati dengan beberapa pendekatan. Jadi yang pertama itu ada pendekatan darurat atau operasional. Contohnya itu pengerukan sedimen serta membersihkan sampah dan vegetasi pada kedua sisi drainase dan memperbaiki bagian saluran yang rusak. Yang kedua itu ada pendekatan teknis struktural. Contohnya itu membangun bak penangkap sedimen atau sedimen trap di inlet agar tanah tidak masuk. Yang ketiga itu ada pendekatan perencanaan jangka menengah panjang. Contohnya itu evaluasi kapasitas saluran dibandingkan dengan debit limpasan dan memperlebar dimensi saluran. Yang keempat itu ada pendekatan sosial dan pengelolaan. Contohnya jadwal pemeliharaan berkala, membuat sistem pengawasan dan pelaporan jika ada sumbatan baru. Sekian dari penjelasan saya solusi permasalahan dan dilanjutkan oleh selanjutnya dan saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai problem solving yang dapat kita lakukan melalui beberapa pendekatan untuk mengatasi problem yang kami temui pada sistem drainase yang telah kami survei. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan perhitungan dari teman saya Zulfan Arya Wibawa. Berikut ini cuplikan videonya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan. Diketahui hanya yaitu 40 cm atau 0,4 meter, B-nya 60 cm atau 0,6 meter, lalu N atau angka minimnya yaitu 0,015, lalu kemiringan I sama dengan 0,0006. Sini kita mencari luas, yaitu rumus luas A sama dengan B kali H, di mana B-nya 0,6, H-nya 0,4, maka 0,6 kali 0,4 sama dengan 0,24 meter persegi. Kemudian kita cari P-nya dengan rumus B ditambah 2H. B-nya itu 0,6, terus tambah 2 dikali 0,4. Kita dapatkan hasilnya 1,4. Kemudian di sini kita mencari debit menggunakan rumus A dikali P. Dengan A-nya atau luasnya itu 0,24, rumus P-nya kita masukin 1/0,015 dikali R-nya itu 0,171 pangkat 2/3 dikali I 0,0006 pangkat 1/2. Lalu kita dapatkan hasil P-nya yaitu 0,504. Kita kalikan dengan luas 0,24 dan didapatkan Q-nya atau debitnya itu 0,121 meter per second. Lanjut ke perhitungan penampang ekonomis, di mana di sini penampang ekonomis persegi itu segi 4, itu B sama dengan 2H, A sama dengan 2H kuadrat, R-nya 0,5H dengan debit A dikali P. Tadi debitnya kita dapatkan 0,121, lalu kita masukkan ke dalam perhitungan A dikali P. Kemudian 0,121 A-nya itu 2H kuadrat dikali 1/N 1/0,015, R-nya 0,5H pangkat 2/3, lalu I-nya 0,006 dipangkatkan 1/2. Kita hitung, lalu 0,121 sama dengan 2H kuadrat dikali 1,029 H pangkat 2/3, lalu dapat 0,121 sama dengan 2,058 H pangkat 8/3. Kemudian H pangkat 8/3 sama dengan 0,121 dibagi 2,058, kita dapatkan H pangkat 8/3 nya yaitu 0,059. H sama dengan 0,059 pangkat 3/8, maka didapatkan H-nya yaitu 0,346 meter atau 34,6 cm. Kita buatkan saja 35 cm. Dengan rumus di atas
B sama dengan 2H, maka kita dapatkan B-nya yaitu dengan 2 dikali 0,35 sama dengan 0,70 meter atau 70 cm. Lalu untuk tinggi jagaannya, yang dimana tinggi jagaan itu 25% dari H, kita hitung 0,25 dikali 35 cm, maka didapatkan hasil tinggi jagaannya yaitu 8,75 cm. Di sini tergambar tampak penampang ekonomisnya, di mana B-nya yaitu 70 cm, H-nya 35 cm, lalu tinggi jagaannya 8,75 cm. Jadi totalnya 43,75. Sekian penjelasan perhitungan dari saya. Terima kasih. Itu tadi perhitungan penampang ekonomis yang dapat kami hitung untuk drainase yang telah kami survei. Selanjutnya, berikut ini merupakan dokumentasi dari survei yang telah kami lakukan. Nah, kami melaksanakan survei terbagi dalam 2 hari, yaitu survei pertama pada tanggal 3 September, di mana kami mensurvei lokasi tersebut dalam keadaan kering. Di situ kami menghitung dimensi dari penampang drainasenya, lalu melihat kondisi dari daerah sekitar drainase tersebut. Survei kedua kami lakukan pada tanggal 11 September 2025. Nah, setelah kami survei, dapat kami lihat banjir telah terjadi pada ruas jalan tersebut, dan di mana kedalaman air dari jalan sekitar 20 cm, lalu kedalaman air dari dasar drainase sekitar 65 cm, dan kami ukur panjang banjir dari ujung jalan Kamboja hingga di depan lokasi yang kami survei, yaitu mencapai 210 meter. Hal ini dapat dilihat bahwa banjir pada kawasan ini sudah cukup parah. Oleh karena itu, diperlukannya tindakan lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan banjir pada ruas jalan ini. Nah, itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum menutup video ini, kita tonton dulu ya video editan kami pada saat kami survei. Terima kasih, bye-bye.